Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarloskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam, Sangatta, Kutai Timur, Suada 91,1 FM, Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat Suada, malam hari ini edisi 12 Rabiul Akhir 1445 Hijriah atau berdepatan dengan tanggal 26 Oktober 2023. Sahabat siaran Debang Darda kembali dengan menyapa sahabat di Inspirasi malam hari ini. Baik sahabat saudara, kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kabar sahabat semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ya sahabat saudara, malam hari ini kita akan mendengarkan kajian ceramah Ustadz Abdul Somad LCMA dengan judul 5 doa Rasulullah SAW. Apa saja doa Rasulullah SAW tersebut? Yuk kita dengarkan. Tetap stay tune di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak ibu hadirin hadirat, orang tua saya, alim ulama, cerdik pandai, tak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah kita ini semua hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa setiap subuh Sabtu kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan sampai pada awal Zulqa'dah ini. Untuk itu kita ucapkan syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sisa usia yang dititipkan Allah ini dapat kita isi dengan mencari amal yang saleh sehingga hidup kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan memperbanyak selawat, hidup menjadi lebih bermakna, diberikan kebaikan, ditutupi 10 kesalahan, diberikan tingkatan 10 tingkatan derajat di sisi Allah. Akhir hidup kita diberikan husnul khatimah, dan ketika menghadap Allah nanti kita diberikan syafaat uzma. Mudah-mudahan kita semua mendapatkannya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, seringkali kita mengharap meminta kepada Allah sesuatu, segala sesuatu yang baik. Di dunia baik, di akhirat baik, yang besar baik, yang kecil baik. Banyak sekali kebaikan yang kita inginkan. Tapi kalau mau diringkas, disingkat, maka subuh kali ini kita kaji ada 5 yang dimintakan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala supaya baik. Hadisnya disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Sahar Ad-Dawsi, atau yang lebih kenal biasa kita sebut Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama dimohonkan Nabi kepada Allah, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan pelindungku dalam setiap perkaraku. Yang pertama kali dimintakan baik adalah agama. Mengapa begitu? Karena agama inilah yang menjadi ismatu amri, pelindung kita dalam semua perkara. Oleh sebab itu, di sejak zaman para nabi, berakhir kenabian para khulafa' rasyidin, para sahabat Nabi, tabi'in, dunia mengalami perubahan. Akan tetapi kita tetap berpegang kepada satu agama, hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Itu pula yang diperintahkan Allah Ta'ala, wala tamutunna, jangan kamu mati illa wa antum muslimun, melainkan kamu dalam keadaan agama Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kita mintakan baik kepada Allah adalah Allahumma aslih li, ya Allah perbaiki untukku dini, agamaku, alladhi huwa ismatu amri, karena agama itulah yang merupakan pelindung kita dari segala malapetaka, baik di dunia, baik di akhirat, baik urusan pribadi, keluarga, bangsa, golongan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, yang menjadi barometer standarisasi kebaikan dalam Islam adalah agama.
Akan tetapi ketika yang menjadi penguasa di dunia ini orang tak beragama, maka yang dituntut untuk menjadi baik bukan agama, dan kita pun ikut-ikutan dalam perkara itu. Makanya pertanyaan, kalau kita pergi ke barat, pertanyaan yang paling pantang untuk ditanyakan adalah what is your religion? Apa agama? Pantang, tak boleh tanya. Jangan tanya-tanya agama. Mengapa begitu? Karena dia tak percaya pada agama. Agama itu asatirul awwalin, dongeng orang-orang zaman dulu. Hanya khurafat, hanya ilusi semata. Tuhan pernah ada tapi sekarang sudah mati, kata Nietzsche dari Jerman. Agama sudah dikerangkeng, dimasukkan ke dalam penjara. Agama sudah sekarat. Oleh sebab itu gereja banyak yang dijual, kosong. Segala usaha dimasukkan. Hanya ceramah tak mempan, tak juga orang masuk. Dibolehkan berdansa dalam. Masuk anak-anak muda agak 2-3 kali, habis itu tak masuk lagi. Dimasukkan piano, gitar ke dalam, biola, tak juga menarik. Akhirnya jual, selesai masalah. Oleh sebab itu dalam agama Islam, yang pertama dimintakan kepada Allah Ta'ala adalah Allahumma aslih li, perbaiki untukku dini, agama dulu yang baik. Maka dalam Islam standar menetapkan segala sesuatu agama yang mesti baik. Mengangkat pemimpin, apanya yang ditengok? Agamanya. Maka apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tattakhidhul kafirin, jangan kamu ambil orang kafir auliya menjadi pemimpin kamu, min dunil mu'minin. Orang yang mencari pemimpin tidak berdasarkan agamanya, maka tak diridhai Allah SWT. Skala besar, pemimpin rumah tangga yang kecil, suami, bapa, ibu, anak-anak. Apa yang menjadi standar utama? Agama. Perempuan. Kata Nabi SAW, tunkahul mar'atu li arba', wanita dinikahi karena 4. Yang pertama, limaliha, karena hartanya, karena dia kaya. Yang kedua, wali hasabiha, karena keturunannya. Yang ketiga, wali jamaliha, karena paras, bentuk fisik. Yang keempat, wali diniha. Tapi kata Nabi di ujung hadis, fazfar bidzatid din, tengok agamanya. Mengapa agama ditengok? Agama standar utama. Perempuan milih laki-laki. Bagaimana dengan laki-laki milih perempuan? Bagaimana sebaliknya? Apakah perempuan itu tak punya pilihan? Punya. Tapi yang ditetapkan dalam hadis itu adalah walinya. Apa kata Nabi SAW? Wahai para wali, laki-laki yang menjadi wali bagi perempuan, anak perempuan, kakak perempuan, adik perempuan, keponakan perempuan, ketika datang orang lain, apa kata Nabi? In ja'akum, idza ja'akum, kalau datang kepada kamu, man tardawna dinahu, kamu senang kepada din, agamanya. Senang kamu kepada agamanya, wa khuluqahu, yang kedua baru akhlaknya, budi pekerti, etika moralnya. Yang pertama ditengok agamanya. Idza ja'akum, kalau datang kepada kamu, man tardawna, yang kamu suka, kamu ridha, dinahu, agamanya, wa khuluqahu, akhlaknya, fazawwijuhu, maka terimalah dia. Illa, kalau itu tak kamu lakukan, takun fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah besar di muka bumi, wa fasadun kabir, kerusakan yang besar. Laki-laki memilih perempuan karena agama, perempuan memilih laki-laki karena agama, rakyat memilih penguasa karena agama. Mengapa agama dinomorsatukan? Karena agama ismatu amri, pelindung dalam semua perkara. Mengapa perkara kita ni sekarang kacau balau? Karena agama di nomor, bukan 2-3, nomor 16 kan. Tak penting agama, yang penting orangnya santun, yang penting orangnya baik. Ditontonkan di televisi pagi, petang, siang, malam, dilihat oleh orang-orang. Tak lagi dipentingkan agama. Bahkan kalau ada orang menanya agama, itu pertanyaan zaman dulu, kolot, terbelakang. Yang penting orangnya santun, yang penting orangnya baik. Silakan dia menghadap ke Siddhartha Gautama, silakan dia menghadap ke Sungai Gangga, silakan dia menghadap ke Santo Thomas. Yang penting orangnya baik, jujur, sopan, cukup. Dalam Islam tak cukup hanya itu. Agama Islam, inna dina indallahi Islam. Tapi bukan berarti Islam memusuhi agama lain, tidak. Nabi SAW diajarkan bertetangga dengan Yahudi, dengan Nasrani, tak ada permusuhan, tak ada konflik. Begitu pula yang diabadikan di Mesir sampai sekarang, Kristen Koptik masih bertahan 6%, tak ada menjadi masalah. Tapi kita untuk pegangan dalam keluarga pribadi adalah agama. Masyarakat kecil, keluarga yang terdiri dari bapa dan ibu, anak-anak, kita berdasarkan agama Islam. Oleh sebab itu, mengapa bapa ibu baik sekarang? Karena datuk-datuk kita dulu menetapkan itu berdasarkan agama. Zaman dulu orang kalau datang calon menantunya, maka dia suruh datang waktu maghrib.
Supaya apa? Didengarnya bunyi suaranya, bagaimana bunyi makharijul hurufnya waktu azan. Giliran sholat pura-pura dia batuk, disuruhnya maju ke depan. Dan didengarnya bagaimana bunyi ayat, membaca bunyi ayat. Bisa tak jadi imam dalam masyarakat kecil. Zaman dulu, tahun 70-an. Zaman sekarang tak lagi datang subuh maghrib, datang siang, dikasih kunci, bisa nyetir apa tidak? Rusak standarisasi. Sekarang semuanya disertifikasi, disertifikat, ditunjukkan. Ini standar sertifikasi. Apa standarnya? Dalam Islam yang pertama sekali adalah dini, agama, ismatu amri. Tapi terkadang kita tak sesuai antara doa yang diucapkan dengan perilaku kita. Setiap selesai salat kita berdoa minta baik agama. Yang pertama kita minta selamat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fi din. Minta selamat agama. Tapi usahanya tak sesuai. Mulut minta selamat agama, pendidikan agama 1 jam seminggu, tak sesuai. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Tapi dalam pendidikan agama 1 jam seminggu. Masuk SMP tambah sejam, SMA 1 jam, masuk kuliah 2 SKS, 16 tatap muka, potong mid semester tatap muka pertama tinggal 13. Boleh mata masuk 25%, cabut 3 kali tinggal 10. Yang di 10 itulah dia belajar tafsir, hadis, fikih, sejarah, semuanya dipelajari. Minta selamat agama. Mengapa agama tak selamat? Tak sesuai antara ucapan dan perbuatan. Orang yang tak sesuai ucapan dengan perbuatannya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Selesai solat berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Tapi jam pendidikan komputer 5 jam. Guru komputer dimuliakan, guru alif bata dikerdilkan. Bagaimana mau menanamkan agama? Oleh sebab itu kita sesuaikan doa di mulut dengan pendidikan agama ditanamkan. Memang betul banyak sekolah full day, masuk jam 8 pagi pulang jam 4 petang. Atau sekolah yang muatan agama, boarding school, pendidikan agamanya full, ditanamkan di situ Quran, hadis, fikih, akhlak, akidah kuat. Tapi berapa gelintir orang yang bisa masuk ke sana? Sekolahnya fulus, SD fulus, SMA fulus, SMP fulus, plus pendidikan agama. Tapi siapa yang bisa masuk? Untuk daftar pertama saja 16 juta. Berapa gelintir orang yang bisa masuk ke sana dengan taraf ekonomi masyarakat yang lemah. Oleh sebab itu permohonan agama menjadi baik, ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita bersama. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, jangan pernah berharap kun fayakun bim salam bim umat ini akan menjadi baik kalau tidak ada pendidikan agama yang baik. Apakah Nabi Muhammad itu kumpulkan sahabatnya di Masjid Nabawi, lalu dia solat sunat hajat, lalu kemudian dia doakan, ya Allah jadikan kami ini semua baik? Tidak. Tapi berproses, ditanamkan pendidikan agama. Ketika jihad fisabilillah adalah tiket untuk masuk surga, orang yang mati dalam mempertahankan agama Allah, jihad fisabilillah, masuk surga. Lalu semuanya berlomba-lomba, semuanya mau masuk surga dengan pintu, lewat pintu jihad. Turun ayat menegur, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Jangan semuanya pergi berperang. Ada beberapa orang taifah, ada kelompok kecil dalam satu kabilah yang banyak utus beberapa orang. Untuk apa? Liyatafaqahu fid din, mendalami ilmu agama bersama Muhammad di dalam Masjid Nabawi. Supaya apa? Waliyunziru qaumahum, supaya ketika kaumnya pulang atau dia pulang ke kampung halamannya dapat memberikan pencerahan. Liyunziru, memberikan peringatan, qaumahum idza raja'u ilaihim, kalau dia balik ke kampung halaman, la'allahum yahzarun, supaya mereka mendapatkan peringatan. Apabila Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, itulah yang minim. Lalu bagaimana cara kita? Berserahkah kita pada takdir? Tak dapatkah ini dirubah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan merubah kecuali kita merubah. Sanggup kita memberikan perubah dengan keputusan. Bisa kita masukkan muatan skala nasional tak dapat diganggu gugat. Itulah sudah harga mati. Tapi skala kabupaten, kota, pemerintahan daerah bisa dimuatkan muatan lokal. Oleh sebab itu sekolah-sekolah swasta bisa memasukkan muatan lokal, menanamkan pendidikan agama. Dan dalam Islam pula tak ada ketertinggalan mencari ilmu agama. Oh, kalau sudah sampai usia ini, saya tak lagi masanya usia belajar nih Pak Ustaz. Ini pelajaran anak MDA tajwid ini, non mati berjumpa dengan wow.
Tak ada dalam Islam keterlambatan yang lalu tertinggal kita kejar mundur lagi ke belakang. Karena prinsip menuntut ilmu dalam Islam, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Bukan hadis Nabi, ungkapan ulama. Tuntutlah ilmu dari buayan ke liang lahat. Masalah jarak tak ada tuntutan. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah walaupun ke negeri Cina. Masalah kebenaran tak pula kita melihat klaim-klaim ini benar ini salah. Yang dilihat adalah al-haqqu al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu adalah benda yang berharga milik orang beriman yang hilang. Aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Di mana saja dia dapatkan, maka dia berhak untuk mengambilnya. Karena itu sebenarnya milik dia, tapi kemudian hilang. Maka di mana dia dapat, dari mulut siapa keluar, maka dia berhak untuk mengambilnya. Begitulah universalitas kebaikan dalam Islam. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita jadikan agama sebagai pelindung, ismatu amri dalam semua perkara, baik dunia maupun akhirat. Tapi agama yang bagaimana? Apakah agama yang sifatnya hanya seremonial? Seringkali kalau sudah disebutkan Islam, bayangan kita adalah kelahiran, pernikahan, kematian. Saat itulah orang beragama. Waktu lahirnya disambut dengan azan, waktu meninggalnya disambut dengan talqin, kemudian waktu pernikahannya dengan seperangkat alat salat dan kitab suci Al-Quran. Adapun di antara stasiun yang tiga ini tak lagi beragama. Agama hanya seremonial, bukan agama itu yang kita maksud. Agama adalah segala aspek kehidupannya berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Ketika dia melakukan transaksi ekonomi, ekonominya syariah. Ketika dia berpolitik, berdasarkan hukum Allah. Tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Wa may yata'adda hududallah, siapa yang melampaui batasan itu, fa ulaika humuz zalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Dalam ayat lain disebutkan, innallaha la yuhibbul mu'tadin, Allah tak suka pada orang yang melampaui batas. Batasan itu dijelaskan dalam agama Allah, agama Islam. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu masanya kita kembali menyegarkan pengetahuan agama, kita kuatkan lagi, khusus bagi kita di Kota Pekanbaru ini, alhamdulillah tak lagi menjadi alasan untuk tidak menuntut ilmu. Berbagai macam, kalau zaman dulu pengajian umum saja kita tak tahu apa yang akan disampaikan, dan seringkali tema itu berulang-ulang. Pagi tentang sabar, siang sabar, minggu lalu sabar, minggu depan sabar. Tapi giliran datang musibah, mengamuknya tak tanggung-tanggung. Ini bukan begitu. Jadi kita sudah menjadi kajian tematik. Pergi tafsir ke sini, hadis ke sini, fikih dibagi-bagi pula. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih sosial. Di sebagian masjid kita sudah mulai memakai tema khusus spesialisasi kajian. Alhamdulillah, tak ada alasan kita di Pekanbaru ini untuk masuk neraka, tak ada alasan. Andai na'udzubillah kita ditempatkan di Irian Jaya, di Papua sana, mungkin bisa mencari-cari alasan di hadapan Allah. Mengapa kamu masuk neraka? Tak ada ustaz di sini, ya Allah. Tak tahu kami. Jangankan ustaz, celana panjang saja tak ada. Tapi kalau di sini tak ada alasan. Ramai masjid, maka kita ramaikan majlis-majlis ilmu ini. Masjid Agung, Masjid Ar-Rahman, Masjid Akramun Nas. Maka tinggal lagi kita datang. Orang-orang yang lama tinggal di luar Kota Pekanbaru atau baru pertama kali datang, melihat semaraknya pengajian di Ramadan, maka mereka menyambut ini baik. Saya sebelumnya di tempat lain tak pernah ada seperti ini, Pak Ustaz. Bukan berarti kita sudah cukup merasa senang, tidak. Tapi kita bangkitkan semangat ini, dan kita tak ingin selamat sendirian. Ada orang-orang lain yang jauh dari sentuhan agama selama ini. Tanggung jawab siapa mengajak itu? Itu tanggung jawab kita bersama. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara yang santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Andai perlu juga berdebat, boleh, wajadilhum, debatlah mereka, tapi kata Allah billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dimintakan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala adalah aslih li dini, perbaiki agamaku, allazi huwa ismatu amri, yang merupakan pelindungku, penjagaku, tamengku dalam semua perkara. Yang kedua, apa yang dimintakan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, perbaikilah duniaku, tempat aku hidup. Kalau kita pergi ke suatu tempat,
maka kita ingin tempat itu baik, tempat itu layak, tempat itu menyenangkan. Berapa lama kita di tempat itu? 24 jam kali 3 hari atau berapa, atau sepekan, atau seminggu, atau sebulan. Kalau untuk tinggal di satu tempat yang sifatnya temporer, sesaat kita mau baik, bagaimana di tempat ini yang masanya begitu panjang? Kalau ikut lamanya Nabi Muhammad, kita akan berada di sini 63 tahun. Andai berlebih banyak daripada itu, berarti hadiah dari Allah. Andai kurang daripada itu, kita terima, itu qada dan qadar Allah. Tapi kita ingin supaya baik. Apa yang baik? Dunianya, kehidupan dunia. Oleh sebab itu dari doa ini menunjukkan bahwa agama Islam agama yang mementingkan dunia. Kita tak disuruh hidup mengawang-awang tinggal di langit bersama malaikat, enggak. Kaki menjijak di tanah, hidup di bumi, maka kita hidup bersama orang bumi. Kita hidup sesuai tuntunan Allah, ingin menjadi baik. Orang yang tidak hidup di dunia, pikirannya melayang, maka dia tidak bisa menjadi baik. Kita berada di bawah, kita berada bersama manusia, maka dituntut untuk baik bersama alam, bersama lingkungan. Apa yang dikenal dengan hablum minan nas, interaksi sosial yang baik, lingkungannya baik, menjaga alam semesta yang baik. Seringkali kalau sudah bicara tentang Islam, yang teringat di pikiran manusia adalah memandikan orang mati, solat jenazah, tahlil dan lain sebagainya. Itu ritual, seremonial. Tapi inti ajaran Islam adalah bersikap baik, berlaku baik sesama manusia, kepada lingkungan, kepada pokok kayu. Yang menggeluti bidang berbuat baik kepada lingkungan, alam semesta, seolah-olah Islam tak punya perhatian. Maka yang ada dalam fikih ibadah, pembahasan tentang air suci dan mensucikan. Air itu kalau sampai 2 kulah, masalah air masuk bangkai tikus dan lain sebagainya. Masalah air, masalah bersuci, masalah darah haid, masalah darah nifas dan lain sebagainya. Islam juga membahas tentang lingkungan. Kalau orang Islam sucinya dengan air, salat tidak sah kalau tidak pakai wudu. Wudu menggunakan air, maka menjaga kesucian air hukumnya wajib. Mengapa begitu? Karena dalam kaidah la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau yang wajib itu tak sempurna karena tak ada dia, maka dia pun ikut menjadi wajib. Apa dia itu? Air. Maka menjaga kesucian air menjadi kewajiban kita. Tapi siapa yang tak mengamalkan menjaga lingkungan? Orang Islam. Kalau ditanya di mana WC terpanjang di dunia, di Jakarta, Kali Ciliwung. Siapa yang mengotori itu? Boleh diadakan survei. Siapa yang buang air? Siapa yang mengotori? Siapa yang membuat air itu menjadi hitam? Tak lain tak bukan orang Islam juga. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana mengkondisikan alam semesta ini menjadi layak, menjadi baik buat kita. Diawali dari tumbuh-tumbuhan, hewan, binatang, manusia. Kita disuruh berbuat baik. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah. Kalau di antara kamu ada yang sudah jatuh kiamat pada dirinya, makna kiamat pada dirinya sudah mau meninggal dunia. Wa fi yadihi fasilah, di tangannya ada bibit korma. Falyughrisha, hendaklah dia menanamkannya. Mengapa kita disuruh menanamkan biji korma yang akan berbuah, berdaun, bertunas, berbatang sekian tahun lagi? Kita sudah mau mati. Karena orang Islam dituntut berbuat bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Dunia ini akan terus berjalan panjang. Kita pindah ke alam lain, tapi pahalanya tetap mengalir sebagai amal jariah. Orang Islam tak egois. Dia berbuat bukan tuntutnya amal itu hasilnya dia menikmati. Tidak. Orang lain menikmati, dia tetap dapat pahalanya. Kalau di gurun pasir, andai Nabi mengatakan itu, misal Nabi mengatakan ada bibit korma di tanganmu, tanamkanlah. Nabi misalnya orang Mesir, hidupnya di tepi sungai Nil, tanahnya subur, masuk akal, logis. Tapi Nabi mengucapkan itu 14 abad yang lalu, tinggalnya di kota Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu waktu umrah tengok sendiri, di bawah satu pohon mesti ada satu keran, baru hidup itu pohon. Di iklim yang begitu keras, panas, Nabi mengajarkan menanam, apalagi di tempat kita yang iklim tropis. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Islam tak berbicara tentang salat, tidak. Tapi Islam juga mengkaji tentang fikih lingkungan, yang dikenal dengan istilah zaman sekarang fiqhul bi'ah, fikih lingkungan hidup. Oleh sebab itu Islam ini semua aspek kehidupan. Makanya apa kata Allah? Udkhulu fis silmi, masuklah kamu ke dalam agama Islam kafah, secara menyeluruhan.
Ada orang yang salatnya Islami, puasanya Islami, tapi lingkungan, menjaga lingkungannya tak Islami, karena dia anggap itu bukan bagian dari ibadah. Menanam kayu pun ibadah dalam Islam. Menjaga kelestarian alam tempat kita hidup adalah bagian. Bagaimana kita mau salat khusyuk, mau ibadah baik, kalau lingkungan tempat kita tidak baik? Makanya Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma, yang kedua, aslih li dunyaya, perbaiki duniaku, allati fiha ma'ashi, yang merupakan tempat aku tinggal berdiam diri. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ada tempat yang kita diami, ada orang-orang yang bersama dengan kita. Kita pun ingin supaya tempat dan orang yang bersama dengan kita, saudara, kerabat, handai tolan, tetangga, ini menjadi orang-orang yang baik. Bagaimana mewujudkan yang baik kalau tidak diawali dari pengetahuan yang baik? Maka yang pertama adalah agama yang baik, barulah kepada lingkungan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Ada pendidikan, proses menumbuhkan kesadaran untuk bersama dalam kebaikan. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga dimintakan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wa aslih li, perbaikilah untukku ya Allah akhirati, akhiratku, allati fiha ma'adi, yang akhirat itu merupakan tempat aku kembali. Ma'adi diambil dari kata ada, pulang. Tempat pulang kembali kita adalah akhirat. Jadi kalau ada orang kita tanya, Pak Anu pulang ke Pekanbaru. Mengapa Pekanbaru? Karena inilah tempat aslinya. Lalu selama ini dia pergi kemana? Merantau. Tempat aslinya Pekanbaru, maka dia akan kembali ke sini. Adapun kita akan tempat kembali, kata Nabi, adalah akhirati, perbaiki akhiratku, allati fiha ma'adi, yang di sanalah tempat aku kembali. Bahwa sekarang kita dititipkan Allah tempat yang nyaman, tenang, menyenangkan, tak ada kesulitan, tak ada kesusahan, itu baik. Tapi merasa nyaman di sini, lupa tempat kembali, perlu diingatkan. Banyak orang merasa nyaman sudah hidup sehingga lupa kemana dia akan kembali, maka diingatkan. Ingat bahwa ini bukan tempat keabadian. Ada tempat kita abadi, khalidina fiha abada. Itu yang sudah kita persiapkan, sudah atau belum? Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Kalau begitu orang Islam ingat sana saja sehingga tak urus yang sini. Ini diurus karena ini adalah jembatan untuk menuju ke sana. Di sana kita akan menuai, tapi menyemainya di mana? Di sini. Sedangkan padi kita semai, datang tumbuh juga rumput. Apalagi letak kita semai sama sekali yang baik, maka mustahil kita akan menuai yang baik di hadapan Allah SWT. Ketika berada di alam yang ketiga, alam dunia, setelah dari alam arwah masuk ke alam rahim, masuk ke alam dunia, minta baik, lalu kemudian dilanjutkan di akhirat. Apakah orang Islam tak boleh menumpuk, memperkaya diri, banyak harta? Orang Islam disyariatkan untuk banyak, tapi harta bukan tujuan. Itu menyampaikan dia ke akhirat. Apakah orang Islam tak boleh punya kuasa, kekuasaan bidang politik? Orang Islam boleh punya kuasa, tapi bukan itu tujuan hidup. Itu akan menyampaikan kepada akhirat. Oleh sebab itu ketika orang Islam punya harta, hartanya dinikmati orang banyak dalam bentuk zakat, infak, wakaf, sedekah. Kalau orang Islam punya kuasa, kuasanya dinikmati orang banyak dalam bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Kalau orang Islam punya ilmu, ilmunya dinikmati orang banyak yang menyadarkan, menunjukkan mana hak, mana batil, mana hitam, mana putih, mana bengkok, mana yang lurus. Oleh sebab itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita minta baik. Yang ketiga diajarkan Nabi adalah wa aslih li, berikan kebaikan untukku. Yang ketiga akhirati, akhiratku, allati fiha ma'adi, yang merupakan tempat aku kembali. Tadi Pak Iwan bertanya kepada saya, mana imam kita? Pak Imam pulang kampung. Saya juga mau pulang. Kemana kampung Bapak? Kampung akhirat. Di sanalah kampung kita akan kembali. Sudahkah kita persiapkan kampung itu sebagaimana kita menyiapkan kehidupan di dunia? Seringkali orang mempersiapkan diri untuk masa tua, masa pensiun disiapkan dari sekarang. Ditanamlah sejauh mata memandang. Disiapkan untuk persiapan tenang di hari tua. Apakah sampai kita ke tingkat itu? Yang disiapkan pagi dan petang belum tentu kita nikmati, belum tentu sampai ke situ. Tak ada jaminan Israel itu datang setelah usia pensiun. Karena dia kalau mau datang tak melihat akte kelahiran.
Dia tak melihat check up kesehatan terakhir. Kalau dia mau datang, ya datang saja. Idza jaa ajaluhum. Kalau begitu kita tak perlu siap-siap. Kita siapkan. Tapi jangan sampai persiapan kita untuk di sini lebih banyak daripada persiapan untuk di sana. Oleh sebab itu apa yang sudah kita siapkan? Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi mengajarkan doa, perbaikilah akhiratku tempat aku kembali. Doa diucapkan di mulut, dipanjatkan kepada Allah, tapi ada usaha untuk mempersiapkan. Itulah yang dilakukan Nabi SAW. Kalau tak sesuai ucapan mulut, minta selamat agama, tapi usaha untuk beragama baik tak disiapkan. Minta dunia yang baik, tapi menjaga dunia yang baik ini tak dilakukan. Minta akhirat yang baik diperbaiki, tapi usaha untuk mencapai akhirat yang baik itu tak dilakukan. Maka tak bermakna ucapan, sia-sia ucapan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, apa kata Nabi SAW? Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidup itu, kalau Engkau beri aku hidup ya Allah, waj'alil hayata, jadikan hidupku itu ziyadatan, menjadi tambahan, li fi kulli khair, menjadi tambahan kebaikan. Kalau Engkau buat aku hidup hari ini, kemarin sore sampai besok, tak jadikan hidup itu sebagai tambahan dalam kebaikan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, banyak orang yang usianya bertambah, tapi bukan kebaikannya yang bertambah, maksiat yang bertambah, perbuatan zalim yang bertambah, lidah yang tajam semakin bertambah, tangan menyakiti orang lain yang semakin bertambah. Nabi memohon kepada Allah supaya kita tak masuk dalam golongan itu. Andai kau titipkan usia, engkau masih semayamkan ruh dalam jasad ini ya Allah, maka jadikanlah itu ziyadatan, sebagai tambahan. Tambahan untuk apa? Fi kulli khair, dalam kebaikan. Kalau kita renungkan, ada di antara kita yang mungkin bangun jam 2 tadi malam, atau ada yang mulai ditiupkan Allah ruhnya mulai jam 4 tadi, 4:05, sekarang 6 kurang. Selama 2 jam ini, apakah 2 jam ini bertambah kebaikan? InsyaAllah bertambah. Salat sunat tahajud, berzikir, membaca Al-Quran, duduk i'tikaf, salat subuh berjamaah, kemudian kita duduk pula mengkaji hadis Rasulullah. InsyaAllah 2 jam ini bertambah kebaikan. Tapi apakah dapat kita jamin siang, malam, petang sampai besok pagi kebaikan lebih banyak bertambah daripada kejahatan? Itu tak dapat kita jamin. Oleh sebab itu kita senantiasa berusaha, berdoa kepada Allah, andai kau titipkan usia ini ya Allah, maka jadikanlah usia itu ziyadatan, sebagai tambahan, fi kulli khair. Yang lalu apa boleh buat, tak dapat kita ulang lagi. Selama ini dititipkan Allah berapa usia kita, yang lewat mungkin sudah 40, yang lewat mungkin sudah 45, tapi apakah semuanya bernilai kebaikan? Tak dapat kita jawab. Mungkin semua hanya kita dan Allah SWT saja yang tahu, tapi kita tak ingin terlalu larut dalam luka masa lalu sehingga lupa untuk mengisi yang akan datang. Jangan sampai terlalu sibuk memikirkan yang hilang sehingga lupa mengisi yang akan datang. Maka kita isi yang akan datang itu dengan niat baik, dengan usaha yang baik, sehingga akhir usia kita itu kita mau awalnya baik, tengahnya baik, ujungnya baik. Tapi andai awal tak baik, paling tidak yang sedang kita lakukan ini baik, dan di akhir selalu kita berharap, Allahumma khtim lana, ya Allah tutuplah ini bihusnil khatimah, dengan ujung yang baik. Apa maknanya? Andai kau titipkan usia, umur panjang ya Allah, maka jadikanlah itu ziyadatan, sebagai tambahan, li, untukku, fi kulli khair, dalam semua kebaikan. Cakapnya baik, tatapan matanya baik, pendengaran telinganya baik, ayunan tangannya baik, langkah kakinya baik, bisikan hatinya baik, lintasan pikirannya baik. Dapatlah kita dianggap sebagai orang yang dititipkan Allah usia, dan dia menjadi kebaikan. Tapi kalau sepatah katanya menyinggung perasaan orang lain, tatapan matanya membesitkan dosa, lintasan pikirannya kotor, pikiran kotor saja isinya, itu yang kita tidak inginkan. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, salah satu alasan mengapa Allah masih buat kita hidup sampai saat ini, dibuatnya kita tegak berdiri di atas muka bumi ini, sementara orang-orang lain yang sekampung, satu sekolah, satu angkatan dengan kita, kalau kita urut ke belakang, kita pikirkan sipulan, kalau diadakan absen sipulan A, sipulan A, sipulan A. Ada beberapa lagi yang tinggal hadir, yang lain sudah gaib. Tak lagi ada wujudnya. Mengapa kita masih ada sekarang?
apa yang dibuat Allah Ta'ala, apa yang diinginkan Allah untuk kita. Alladzi khalaqal mauta, dia yang membuat mati, wal hayata, dia juga yang membuat hidup. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Maka itulah yang kita wujudkan. Waj'alil hayata, jadikanlah hidupku ini ya Allah ziyadatan, sebagai tambahan, li, untukku, fi kulli khair, dalam semua kebaikan. Tapi kebaikan dalam Islam tak sama dengan kebaikan di luar Islam. Orang lain mungkin mengukur asal baik menurut akal baik, baik menurut perasaan baik, baik menurut hati baik. Dalam Islam tak. Baik itu adalah menurut Al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu, tak semua yang baik menurut manusia baik juga menurut kita. Baik tak menurut akal fikiran, tapi baik menurut tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Maka kita mesti tahu, baikkah ini menurut Al-Quran, baikkah ini menurut hadis Nabi. Maka kita dalami ilmunya, balik ke pangkal kaji. Aslih li dini, baiki agama, barulah menjadi baik perbuatan, baik ucapan menurut pandangan Allah, bukan menurut orang banyak. Karena kalau kita ikutlah baik menurut orang banyak, wa in tuti aktsara man fil ardi, kamu ikuti kebanyakan orang banyak, yudilluka an sabilillah, menyesatkanmu dari jalan Allah. Oleh sebab itu kita lakukan yang baik menurut Allah, Rasulullah, dan al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Yang terakhir, yang kelima, apa kata Nabi SAW? Waj'alil mauta, jadikanlah kematianku nanti ya Allah rahatan, menjadi peristirahatan, li, bagiku, min kulli syarr, dari semua kejahatan, kejelekan, dosa, silap, khilaf dan salah. Andai kau titipkan usia aku masih hidup, jadikan dia sebagai tambahan untuk berbuat baik. Andai sampai masanya untuk mati, jadikan mati itu sebagai peristirahatan dari semua perbuatan dosa. Tapi kalaulah yang terjadi justru kebalikan, hidup hanya sebagai tambahan dosa, dan kematian menuai dosa yang sudah ditanam, su'ul khatimah, na'udzubillah. Itu yang kita mintakan supaya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau berikan hidup ya Allah sampai hari ini, sampai bulan Zulqa'dah ini, jadikan dia sebagai tambahan kebaikan. Maka kita laksanakan kebaikan menurut Allah dan Rasul. Bulan haram kita isi dengan yang baik, ada nanti Zulhijjah kita isi dengan yang baik. Andai dititipkan Allah kehidupan, tapi andai berakhirlah sudah masa janji, limit waktu yang ditetapkan Allah, idza jaa ajal, kalau sudah sampai limit waktu itu, la yastakhirun, tak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, sampai usia kematian. Maka jadikanlah kematian itu ya Allah rahatan, sebagai peristirahatan bagiku, min kulli syarr, dari semua perbuatan silap, salah dan dosa. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita fahami kehidupan ini seperti yang dipahami Nabi, permohonannya seperti yang dimohonkan Nabi, maka Allah pun akan berikan seperti yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai tak semuanya, paling tidak sekian persennya kita dapatkan, maka bermaknalah hidup kita mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tidak, maka jauhlah kita dari tuntunan Allah, tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Fathul Bari karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani disebutkan bahawa doa ini dibaca Nabi fi duburis salah, di selesai salat dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kalau ada kesempatan baik, maka kita baca pula doa ini mengikuti sunnah Nabi. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Sambil kita ucapkan di lidah, kita fahami maknanya, kita renungkan isinya, maka memberikan motivasi untuk senantiasa mendalami ilmu agama, memperbaiki kehidupan, mempersiapkan akhirat. Andai diberikan usia, maka usia itu menjadi tambahan kebaikan. Andai ditutup Allah usia, maka kematian itu menjadi peristirahatan. Kalau itulah kita baca 5 kali selesai salat, maka akan merefresh, menyegarkan kembali ingatan. Tapi doa yang diucapkan dengan penghayatan. Adapun doa yang diucapkan hanya sebagai rutinitas semata, bahkan tiba-tiba kita tak sadar sudah sampai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, tak tahu entah apa yang diucapkan. Dianggapnya doa kepada Allah itu hanya seperti masuk kantor untuk cap saja. Yang penting sudah ucapkan, malaikat sudah tulis. Bukan begitu maknanya.
Kita tak hanya ingin menjadi amal saleh dalam catatan malaikat, tapi kita ingin dia menjadi warna yang mampu mewarnai kehidupan kita. Maka kita terlepas dari rutinitas doa. Seringkali doa menjadi rutinitas, dibaca, hafal, dan sekali hembusan nafas selesailah doa itu, tapi tak memberikan efek kepada diri, tak memberikan semangat untuk menuntut ilmu, tak memberikan semangat untuk menyemai kebaikan untuk dituai nanti di akhirat, tak pula memberikan makna untuk menghargai hidup yang merupakan amanah titipan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa ini juga mengajarkan bahwa Nabi Muhammad itu berdoa. Seringkali orang entah karena putus asa atau karena melegitimasi ketidaktahuan, atau usahlah berdoa. Kalau Allah mau kasih, tak mau tak usah, tak apa-apa. Doa itu ibadah. Doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Dan doa itu adalah ibadah. Oleh sebab itu Umar bin Al-Khattab tetap berdoa. Kata Umar bin Al-Khattab, saya tetap berdoa. Makbul tak makbul, Allah terima atau tidak, saya tetap juga berdoa. Mengapa? Karena doa itu adalah ibadah. Oleh sebab itu kita tetap berdoa. Dan makna padanan kata salat adalah doa. Oleh sebab itu kita berdoa dalam salat dan berdoa di luar salat. Dan di antara tempat yang makbul berdoa adalah selesai salat wajib. Maka Nabi membaca doa ini selesai di ujung salat wajib, setelah wirid-wirid, setelah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, setelah Allahumma antas salam, maka kita baca doa ini dengan penuh perenungan kepada Allah SWT. Di saat berdoa itulah orang sedang menyandarkan harapannya kepada Allah. Di saat sedang berdoa itu orang sedang merendahkan sifat dirinya, khusyuk dan tawaduk kepada Allah, meminta dari bawah ke atas, menyadarkan diri. Oleh sebab itu kalau ada orang tak mau berdoa, ini orang angkuh, ini orang sombong. Tapi doa ini terbagi dua. Ada yang maksur, ada yang ghairu maksur. Maksur ada dalam Quran, ada dalam hadis Nabi. Yang ghairu maksur dibuat ulama. Doa dua-dua ini baik, tapi yang lebih utama tentu yang maksur. Dan kita berdoa dengan doa yang maksur yang diajarkan Nabi, seperti yang kita kaji pada subuh kali ini. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, itulah hadis yang dapat kita kaji pada subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, menjadi pencerahan buat kita bersama, memberikan motivasi dan menjadi pelajaran baru bagi yang belum, bagi yang sudah, membuat kita semakin istiqamah. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu. Selanjutnya sebagaimana biasa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Masya Allah, sahabat saudara, tadi sudah kita dengarkan ceramah agama bersama Ustadz Abdul Somad dengan judul 5 Doa Rasulullah SAW. Semoga menginspirasi dan terima kasih atas partisipasi sahabat semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.